Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita masih dengan motor yang sama, dengan motor Beat yang karbo ya, motor Beat karbo yang bukan injeksi guys ya, seperti itu ya. Nah, ini motor ini kemarin kejadiannya kan mengatasi saat motor itu ngancing atau ngejim di tengah jalan. Saat jalan tuh dia tuh langsung mati plek gitu guys ya, jadi nggak bisa hidup sama sekali ya. Di engkol tuh nggak bisa sama sekali, di engkolnya tuh nggak muter turun karena kekeringan oli ya. Oke, ini kelanjutannya yang kemarin ya. Jadi sekarang ini kasusnya berbeda judul guys ya, berbeda judul karena apa? Motor ini sudah biasa hidup dari dia faktor ngejim atau faktor ngancing ya. Pada intinya motor ini habis ngancing ngejim, saya hidupkan, hidup ya. Nah, ini sekarang beda judul lagi. Beda judul karena apa? Karena apa namanya? Karena kekurangan oli, kehabisan oli, akibatnya blok silinder atau apa? Silinder di pistonnya itu sendiri luka ya, baret ya, sehingga menimbulkan asap, mengeluarkan asap yang cukup sangat banyak guys ya. Oke, sekarang coba kita hidupkan dulu mesinnya guys ya, supaya teman-teman bisa percaya kalau motor ini ngebul seperti motor VCR guys ya. Asapnya itu terlalu banyak guys ya, karena pada awal mulanya kekeringan oli ya. Oke, ini kelanjutannya motor yang kemarin guys ya, yang diakibatkan kekeringan oli ya. Sekarang kita hidupkan dulu. Kita hidupkan, kita engkol-engkol dulu guys ya. Diengkol dulu, nanti kita lihat asapnya itu seberapa banyak. Setelah itu kita lakukan proses pembongkaran mesin guys ya, seperti itu ya. Oke, motor ini sudah hidup. Sekarang kita buktikan bahwa motor ini mengeluarkan asap guys ya. Oke, kita gas-gas dulu sedikit guys ya, untuk membuktikan motor ini mengeluarkan asap guys ya. Bisa diperhatikan di bagian knalpotnya guys ya. Oke ya, mengeluarkan asap guys ya. Oke, kita kasih mati dulu mesinnya. Nah itu ya, itu akibat dia itu kekeringan oli saat apa namanya, motor itu macet di tengah jalan guys ya. Ini sampai ngebul sekali guys ya, birunya tuh ngebul. Oke ya. Nah, jadi dari si pemilik motor langsung aja minta dibongkar mesinnya supaya dia itu tidak mengeluarkan asap guys ya. Oke, jadi langsung aja kita buka di bagian di sini, di bagian baut rem, di bagian baut shock. Setelah itu di bagian baut di bawah di sana, di crankcase itu sendiri untuk melepas mesin itu sendiri ya. Oke, nanti di bagian jok, di sini ya. Nanti ini dibuka semua, dikeluarkan ya. Dibuka semua ya baut yang ada di sini ya. Joknya ini dilepas dulu, diangkat naik ke atas. Setelah naik ke atas, nanti langsung kita buka di bagian karburatornya. Itu untuk memisahkan daripada apa namanya, mesin itu sendiri ya, kabel-kabelnya yang di sana itu ya. Oke, ini langsung aja kita bongkar motornya guys ya. Oke, pada intinya judul ini turun mesin overhaul ringan ya. Saya vonis overhaul ringan karena sudah mengeluarkan asap. Itu akibat kekeringan oli atau terlambat ganti oli atau tidak isi oli ya, seperti itu ya artinya guys ya. Kenapa motor saya bisa berasap Mas Agus ya, itu tadi ya, karena kekeringan oli, tidak isi oli, atau seperti apa ya, telat ganti oli. Itu pada intinya ya guys ya. Jadi sehingga blok mesinnya yang di sana itu, blok pistonnya itu sudah baret, sudah luka ya, jadi harus dilakukan kolter ulang. Oke, kita lihat dulu guys, dia masih bisa di kolter atau tidak ya. Kalau sudah oversize 100 berarti dia tidak bisa dikolter, jadi harus diganti blok baru, piston baru ya, seperti itu ya. Ya, semoga saja mesin ini masih bisa dikolter, masih ada oversize nya guys ya. Entah itu yang 25, 50, 75 atau 100 ya. Tapi kalau sudah 100
oversize 100 mengeluarkan asap, nggak bisa ya, nggak bisa dikolter ya, karena habis ya. Boringnya itu sudah tipis, jadi langsung diganti di bagian blok piston itu sendiri. Oke, sekian infonya, terima kasih. Lanjut kita bongkar motornya.
asap lagi itu ya, bergores ke dalam guys ya. Ini ya, bisa diperhatikan ya. Oke, ini yang menyebabkan dia motor itu berasap guys ya. Oli itu lolos dari ring itu sendiri, lolos dari piston itu sendiri yang sudah luka. Oke ya, clear ya. Di bagian blok sudah selesai, kita tinggal kolter. Oke, dibawa ke tukang bubut guys ya untuk molter ya. Oke, nah ini di bagian kop headnya guys. Tunggu saya jelaskan dulu. Nah ini nanti kita lakukan skur ulang guys ya, bisa dilihat ya. Hitamnya ini luar biasa ya. Jadi ini nanti dibersihkan semua, di skur ulang ya. Nanti disetel kembali ya. Ini klepnya ya. Noken asnya kita cek dulu semua guys ya, sudah masih layak dipakai atau sudah kering atau sudah aus, karena dia kekeringan oli ya. Oke, jadi kita cek dulu semuanya guys. Oke ya. Setelah itu ini yang paling menarik guys, di bagian pistonnya ya. Oke ya, disimak baik-baik guys ya. Nah untuk teman-teman semua, jangan pernah telat ganti oli atau sampai kekeringan ya. Nah ini kenapa saya lakukan pemotongan di bagian pistonnya, itu bisa dilihat ya pistonnya ya. Saya potong menggunakan gerinda ya, terbelah guys ya. Terbelah jadi dua. Oke, saya potong ya. Karena apa? Karena dia di bagian ininya guys. Di bagian pennya ini, yang di dalam ini macet ya, tidak bisa dikeluarkan sama sekali guys ya. Jadi mau tidak mau harus dipanaskan atau dipotong aja pistonnya, karena pistonnya kan sudah luka nih, nggak bisa dipakai ya. Itu ya, bisa dilihat ya. Nah pistonnya itu sudah bergaris-garis ya. Nah sudah luka, jadi saya ambil kesimpulan bagus dipotong aja pistonnya ya, karena memang piston ini sudah nggak dipakai lagi ya, karena sudah luka semua guys ya. Nah itu ya, ini yang menyebabkan motor itu bisa berasap sendiri guys ya, mengeluarkan asap ya. Oli itu lolos dari sini guys ya. Oke, karena pistonnya sudah rusak, jadi saya potong aja ya, karena nggak dipakai juga kan. Nah daripada piston ini tidak bisa keluar, daripada di stangnya itu sendiri, karena ini pennya kekeringan guys, lengket, dibuka tuh nggak bisa, diketok-ketok tuh nggak bisa, pokoknya menggunakan obeng atau palu ini nggak bisa lepas guys. Nah jadi jalan satu-satunya harus dipotong ya, harus dipotong, dikeluarkan. Oke, sebentar langsung saya keluarkan ya, karena ini sudah terbelah, sudah saya belah sampai bawah supaya lebih mudah guys ya. Oke, jadi kita ambil saja pistonnya, karena kita ganti yang baru, karena pistonnya juga sudah rusak ya, jadi nggak dipakai lagi. Ini ya, pistonnya sudah termakan juga guys ya, jadi lebih bagus dipotong aja sekalian ya. Nah, luka ya, jadi lebih bagus dipotong aja. Oke, ini nanti kita ganti pistonnya guys ya. Oke, ini lanjut saya ngolter dulu guys ya, ngolter di blok pistonnya guys ya. Nanti saya perlihatkan kalau sudah selesai semua, nanti kita lihat hasilnya guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Oke guys, ini tahap proses penyekuran guys ya. Oke, video penyekuran sudah ada guys ya. Jadi kalau untuk nyekur itu, kalau ke kanan semua, kalau ke kiri semua ya. Halo, assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini motor ini sudah tahap proses pembersihan guys ya. Oke, di bagian stang pistonnya ya, kita cek dulu di stang piston ya. Pada intinya motor ini kan langsung mati itu guys, begitu jalan sesuai cerita dari orangnya, begitu dipakai jalan langsung mati total ya, ngancing ya, seperti itu ya, karena kekurangan oli ya. Bukan kekurangan oli lagi, memang tidak ada olinya ya, jadi motor itu ngancing. Nah solusinya untuk motor nge-gym kemarin ada di judul saya yang berbeda guys ya, untuk mengatasi motor nge-gym saat di jalan ya. Nah sekarang ini judulnya untuk pemasangan blok piston pop headnya itu ya, yang diakibatkan kekurangan oli atau motor itu berasap ya, mengeluarkan asap ya. Jadi kita lakukan kolter atau oversize yang lebih tinggi ya, di atasnya dari yang sebelumnya ya, seperti itu ya. Nah ini cek di stang pistonnya dulu ya. Di stang pistonnya ini kalau sudah saya jelaskan berulang kali ya, yang kemarin sudah ada video saya sebelumnya, kalau dia kanan dan kiri ini benar ada jeda spasi ya. Oke, ada jeda spasi ya, tapi kalau dia maju mundur ya, kalian ke sana ya, ke depan ke belakang begini ya, maju mundur gini guys ya. Oke, kalau dia maju mundur dia bisa bergerak, berarti stang pistonnya ini kena guys ya. Nah kalau ini dia tidak kena guys ya.
Oke, kuat ya span ya. Kalau kanan dan kiri ini dia normal ya. Oke, saya ambil dulu obeng guys supaya agak mudah ya. Oke, yang sudah saya jelaskan yang kemarin ya. Kalau dia kanan dan kiri ini bener ya, harus ada spasinya ya, nggak boleh seret ya. Oke, ini normal. Sedangkan maju dan mundur tidak ada pergerakan. Berarti stang pistonnya ini tidak kena guys ya. Selama dia kehabisan oli itu, stang piston ini tidak kena ya. Seperti itu ya. Nah, oke. Di bagian stang piston sudah aman. Sekarang kita lanjut beralih ke berikutnya, yaitu di bagian bloknya ya guys ya. Oke, ini ada bloknya. Bloknya sudah yang baret sudah saya oversize, sudah di coulter ya, lakukan coulter. Jadi dia sudah tidak ada baret lagi guys ya, mulus ya. Oke ya, dalamannya sudah mulus, sudah tidak ada baret lagi. Oke, di bagian blok sudah selesai. Di bagian kop headnya, nah ini sudah dibersihkan kembali, sudah disekur ya, sudah tahap proses sekur nih guys ya. Oke ya, itu kotorannya ya di bawah tuh ya, luar biasa kotorannya guys ya. Nah itu kotoran daripada kop head ini sendiri guys ya, bukan oli bekas itu ya, bukan seperti itu. Nah ini ya, ininya juga tahap proses pembersihan. Kemarin itu apa namanya, hitam ya, coklat begitu guys ya, sekarang sudah bersih putih ya. Oke, membersihkannya itu menggunakan ini guys. Sebentar dulu, habis menggunakan bensin kalian wajib menggunakan carbo cleaner ya, carbo cleaner atau injektor cleaner itu ya, itu untuk membersihkan noda yang membandel ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut di berikutnya ya. Oke, satu-satu kita ulas dulu guys. Kalau di motor apa namanya, Yamaha, kemarin kan tuh kehabisan oli tuh. Nah, kalau kehabisan oli kan dia langsung kena semua guys ya. Itulah kalau Yamaha ya, dia kehabisan oli langsung kena, bunyinya tuh kasar ya, bunyinya kasar, langsung kena nokennya, terus kena apa namanya, templarnya ini, pelatuknya ini ya. Nah, kalau di Honda ini dia bagus guys ya, kuat ya, walaupun dia kehabisan oli, ngejim di tengah jalan, tapi dia tidak sampai kena di noken, tidak kena sampai di pelatuknya ya, kayak gitu ya. Berbeda dengan Yamaha Mio M3 kemarin guys ya. Kalau itu kehabisan oli, kekurangan oli, langsung merambat ke piston apa namanya, sorry, ke nokennya, ke klepnya ini ya, apa klep apa namanya, pelatuknya ini ya, seperti itu ya, langsung kena semua guys ya. Langsung rollernya itu langsung tidak bisa digunakan guys ya. Itulah kalau Yamaha ya. Kalau Honda dia tahan guys. Ini motor ini langsung ngancing guys ya, nggak bisa sama sekali digerakkan. Saya kira ini tadi kena juga, ternyata bagus guys ya, tidak ada luka guys ya. Mantap ya memang kalau Honda ya, walaupun kehabisan oli nggak sampai mengganti semua guys ya. Tahan, pada intinya nokennya ini kuat, pelatuknya ini kuat ya. Berbeda dengan Mio M3 yang kemarin guys ya, langsung ganti ya, karena memang sudah apa namanya, rollernya ini langsung lengket ya, nular guys ya, rusak satu rusak semua ya. Kalau Honda dia masih tahan guys. Oke, seperti itu, sudah terbukti guys ya. Oke, ini pistonnya sudah saya belikan menggunakan oversize yang 25 guys, karena motor itu masih standar guys ya. Oke, 25 ya, 25 sudah di coulter. Oke, ini berserta pen-pennya sama ringnya ya. Oke, nanti langsung kita pasang guys ya. Oke, di bagian apalagi ini bagus semua, tidak ada kerusakan. Klepnya sudah disekur, pelatuknya masih normal bagus, nokennya masih normal, pistonnya yang diganti. Setelah pistonnya diganti, setelah itu di antara ini yang diganti piston, setelah itu tidak ada lagi guys ya. Oke ya, piston ya, piston saja yang diganti. Stang piston ini tidak kena ya, masih bagus ya. Oke, kalau yang di bagian blok di coulter, kalau ini dibersihkan, di skur. Oke ya. Oke, ini lanjut aja langsung kita proses pemasangan guys ya. Proses pemasangan di bagian mesin itu sendiri ya. Oke, nah jangan lupa, oke saya jelaskan dulu, video untuk pemasangan di bagian kop head saya tidak perlihatkan lagi guys ya, karena dia itu sudah ada di video saya sebelumnya ya. Pada intinya dia itu kalau motor apa namanya, Beat ya, memang dia berbeda dengan motor Mio M3 ya, seperti itu ya. Dia ada yang namanya ininya ya, bosnya nih guys ya. Perbedaannya tuh hanya ininya aja guys. Kalau untuk pemasangannya tuh sama aja ya, tidak ada bedanya ya guys ya. Oke, sebentar dulu. Oke, di bagian packingnya sama, masangnya, bautnya sama, pistonnya sama. Nah, di bagian noken asnya juga sama pemasangannya, tidak ada bedanya. Yang beda itu di sini sama di sini yang beda guys. Produknya Yamaha sama Honda. Oke, kalau bos ini itu letaknya ada di bagian atas ya, di bagian atas, di bagian atasnya yang innya ya bos, untuk menahan di pelatuk klep itu sendiri ya. Kalau yang dia yang lebih panjang itu yang in, yang di bawah itu yang X. Oke, jangan sampai terbalik ya. Nah terus kalau di Honda itu ada tulisan nomor 1 dan 2, bisa diperhatikan guys.
satu garis satu, ini garis dua, ini arahnya ke depan. Oke ya. Itu perbedaannya guys ya kalau antara Honda dan Yamaha guys ya. Kalau Yamaha kan dia begini tuh. Nah, seperti ini ya, menghadap ke atas ya. Kalau Honda dia begini guys. Dia tegak lurus ke sana. Nomor 1 di atas, nomor 2 di bawah. Ya, seperti itu ya. Bedanya cuma itu aja, ini sama ini aja guys. Kalau pemasangan yang di bagian di sini itu dia sama aja sih, tidak ada perbedaan ya guys ya. Oke, nggak ada perbedaannya, jadi saya nggak perlihatkan lagi untuk pemasangan di bagian cop headnya guys ya. Oke, saya percepat aja videonya supaya tidak panjang guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Nanti saya videokan kalau tahap proses perakitan di bagian di sini ya, di bloknya sama di cop headnya ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Oke guys, kita langsung lanjut aja di pemasangan di bagian cop headnya guys ya. Oke, ini saya contohkan ya, contohkan kembali untuk tipe motor Beat karburator. Oke ya, memang agak ada perbedaan daripada motor Mio M3 yang kemarin guys ya. Oke, disimak aja guys supaya tidak gagal paham. Oke. Oke, ini cop headnya ya. Cop headnya kita rakit satu-satu dulu guys ya. Kita siapkan dulu cop head. Oke. Seal klep beserta klepnya ya. Oke. Latoknya. Oke. Oke, yang pertama-tama kita ambil cop headnya itu sendiri guys ya. Oke, ini mesinnya kita lumasi dulu ya, supaya mudah pemasangan dalam seal klep itu sendiri guys ya. Oke, kita lumasi ya, dilumasi menggunakan oli ya, oli yang masih baru guys ya. Oke, nah itu tujuannya supaya seal itu sendiri itu tidak rusak guys ya saat pemasangan ya, licin langsung masuk gitu ya maksud saya ya. Oke ya. Oke, yang pertama kita masukkan di bagian topinya dulu ya. Topinya seperti ini ada dua ya guys ya. Ada dua, kita masukkan dulu, kita pasang di sana. Setelah itu dijepit menggunakan seal klep yang warna hijau guys ya. Oke. Ya. Satu, oke di sana. Oke, ini dua. Oke ya. Sudah ya. Setelah itu ini ada seal klepnya dua, kita pasang guys ya untuk menahan daripada topi itu sendiri guys ya. Oke. Pasang, ditekan, satu kali tekan aja guys. Nah, oke ya. Beres guys ya. Oke, itu ya di dalam ya. Oke. Ini juga sama. Cukup ditekan pakai jari aja guys ya. Jangan pakai kekerasan guys ya, karena ini seal klep ini plastik guys ya, bukan besi ya, seperti itu ya. Oke, setelah itu kita pasang di bagian klepnya itu sendiri guys ya. Kalau yang besar berarti dia in, kalau yang kecil berarti dia X ya, seperti itu ya. Oke, dimasukkan aja seperti biasa. Oke. Seperti itu ya. Ini satu lagi yang X-nya kita masukkan. Oke ya, beres ya. Oke, nah setelah ini jangan lupa ditahan guys ya di bagian bawah ya. Ini kan ada klep nih, dua nih, cembungan lingkaran bulat ya. Ditahan menggunakan lap seperti ini ya. Ditahan, tek ya. Itu gunanya untuk masang pernya klep itu sendiri guys ya. Oke ya, ini sudah ditahan guys ya. Nah, oke seperti ini ya. Oke, setelah itu jangan lupa kuku macannya nih guys ya. Ini ada 4 ya, masing-masing dalam satu per itu ada 2 guys ya. Oke. Jangan sampai hilang guys, kuku macannya ini kecil-kecil ya. Oke ya. Saya pasang dulu. Oke, setelah seperti ini, kalau memang kuat pakai jari, kalau tidak kuat pakai alat guys ya. Oke ya, ini ditekan guys ya,
seperti itu ya pemasangannya guys ya. Oke, kita lumasi dulu guys supaya dia agak mudah masuknya guys ya, supaya masuknya tuh dia tidak keras guys ya. Oke, tidak kuat jari guys ya, tidak kuat jari saya, jadi harus menggunakan alat guys ya. Oke, menggunakan kunci 14 guys ya. Oke ya, sebentar langsung ditekan ke dalam guys ya. Oke, seperti ini ya. Nah, itu sudah selesai ini ya. Oke ya, seperti ini ya hasilnya ya, ditekan ya. Oke, sekarang yang satunya lagi ya. Dimasukkan seperti biasanya, yang seperti saya tadi. Oke, setelah itu kuku macannya diletakkan di bagian tengah-tengahnya daripada klep itu sendiri guys ya. Oke, seperti ini ya. Kita lumasi. Oke, supaya mudah masuknya guys ya. Oke ya, kita tekan menggunakan kunci lagi guys ya. Oke, seperti ini ya. Ini sudah terpasang guys ya. Oke, jadi harus masuk seperti ini ya. Ya. Oke, yang satunya lagi sama ya. Nah, seperti itu guys ya. Oke, sekarang kita lanjut pemasangan di bagian apa pelatuknya itu sendiri ya, sama nokennya ya. Oke, dilumasi dulu guys ya, dilumasi seperti ini supaya mudah masuknya ya. Di bagian nokennya dimasukkan dulu guys ya. Oke, ya seperti itu ya. Kalau sudah masuk seperti ini, sekarang gilirannya di bagian pelatuknya itu sendiri guys ya. Oke ya. Nah, jangan lupa apa namanya, ada yang panjang, ada yang pendek bosnya ya. Kalau yang di bagian keluarnya itu X-nya itu dia yang kecil ya, yang pendek. Ini kan ada yang panjang, ada yang pendek nih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga ada knocknya ya, ada besi yang apa knocknya ini ya, apa ya kalian bilangnya, ada besi kerwaknya gini ya, berlubang ya. Nah, ini nanti ada tempatnya tersendiri guys ya. Sebentar saya perlihatkan. Kalau yang I lambangnya I, ada lambang I. Kalau yang X lambangnya E. Ya. Ada I dan E ya, in dan X ya, seperti itu ya. Nah, lubang yang ini guys, lubang yang ini harus apa namanya, ketemu dengan yang di sini ya, lubang yang di sini guys ya, harus ke bawah ya.
2,000 years later. Oke, lanjut kembali ke kita guys ya. Ini di bagian blok pistonnya sudah selesai di coulter ya, sudah selesai di coulter. Ini di bagian pistonnya juga sudah diganti ya. Nah, untung saja apa namanya, pistonnya ini masih oversize standar guys ya. Jadi kalau dia sudah 100 itu tidak bisa di coulter ya blok ini ya. Kalau Honda itu dia bisa di coulter, tapi kalau dia tipe Yamaha itu dia nggak bisa di coulter guys ya. Jadi kalau Honda itu bisa, kalau habis standar naik menjadi 25, setelah 25 menjadi 50, habis 50 75, habis 75 100. Setelah 100 habis ya. Kalau sudah 100 berarti harus ganti bloknya itu sendiri. Oke. Nah, itu guys ya. Ini sudah selesai semua. Apa namanya, stang pistonnya tidak kena guys ya, untung saja ya. Kalau kena tadi lumayan guys ya, karena dia kekeringan oli ya. Kalau Yamaha tadi kekeringan oli langsung kena nokennya, langsung kena pelatuknya ya guys ya, langsung nular ya ke sana kemari ya. Itu kalau Yamaha ya. Tapi kalau Honda ini mantap guys ya, walaupun dia kekeringan oli, kehabisan oli, dia nggak sampai kena di nokennya, nggak sampai kena di apa namanya, di pelatuknya tuh guys ya, mantap ya. Oke, sekarang kita ulas kembali di bagian cop headnya ya. Oke, ini saya kasih lihat, tunggu sebentar. Nah, ini cop head guys ya, cop headnya motor Beat Karbu itu sendiri ya. Nah, selesai di skur ya, proses penyekuran selesai di skur. Setelah itu apa namanya, dilumasi oli semuanya guys ya, di bagian nokenya, di bagian rollernya ini ya, dilumasi menggunakan oli semua ya, seperti itu ya. Nah, untuk cara mengetesnya supaya motor itu tidak ngebul, kan itu kasusnya motor ini kan ngebul, keluar asap ya. Nah, kalau keluar asap itu berarti oli itu lolos dari ruang bakar ya, ruang bakar dari apa namanya, in ke X ya. Jadi oli itu keluar dari X nya guys ya, jadi motor tuh bisa ngebul asap putih ya, seperti itu. Nah, itu untuk cara ngetesnya kita gunakan bensin guys ya, gunakan bensin. Jadi teman-teman itu kalau nyekur itu yang benar guys ya, yang benar. Kalau nyekur itu yang betul, seperti yang saya ajarkan itu ya. Kalau ke kanan semua, kalau ke kiri semua ya, seperti itu ya. Nah, untuk cara mengetesnya dia ini tidak bocor, apa namanya, tidak ya, begitu ya, pokoknya dia tidak bocor ya, supaya tidak berasap, keluar asap gitu ya. Kita tes menggunakan bensin guys ya. Oke, sebentar. Saya ambil bensin dulu ya. Oke, ini bensin ya. Ini bensin. Nah, kalau kalian itu nyekur di bagian klepnya itu benar, dia pasti nggak akan bocor guys ya. Oke, sekarang kita tuangkan di bagian klepnya guys. Kalau dia itu bensin ini habis, begitu diisi habis, berarti kalian nyekur klep itu belum benar ya. Jadi kalau dia tidak habis, masih utuh, bensin itu utuh, nggak habis-habis, berarti nyekur klepnya kalian itu sudah benar. Oke, seperti itu ya. Oke, ini sebagai bayangannya ya. Oke. Oke. Ya, penuh ya. Ini penuh bensin. Bisa diperhatikan. Jadi teman-teman itu kalau nyekur klep ya, nyekur klep itu yang benar ya. Jadi kalau dia nyekur klepnya itu salah, pasti dia akan menimbulkan bocor ya. Kalau sudah bocor, pasti motor itu keluar asap guys ya, keluar asap biru. Setelah itu olinya habis. Setelah olinya habis, motor itu ngejim ya, seperti itu ya. Nah, kalau tutorial nyekur klep itu sudah ada sebelum di video saya sebelumnya. Jadi ini saya buktikan bahwa apa namanya, klep ini tidak bocor guys ya, karena selesai saya sekur ya. Ini kalau penyekuran yang benar guys ya. Kalau nyekur yang salah pasti akan bocor ya, seperti itu ya. Bisa dilihat bensin ini tidak habis-habis guys ya. Artinya kalau ada oli di sini, anggap aja bensin ini oli ya. Anggap aja bensin ini oli, dia nggak akan keluar, nggak akan lolos. Ya, bisa diperhatikan ya. Nggak habis-habis ya, penuh ya. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, jadi teman-teman itu nanti kalau cara nyekurnya itu yang benar, itu aja pesan saya. Kalau nyekurnya salah-salah, bocor, begitu ganti blok piston bocor, asap ngebul lagi kembali. Nah, itu dia, karena nyekurnya kalian itu kurang benar ya, seperti itu ya. Oke, coba dilihat ya, tidak habis-habis guys ya, utuh ya bensinnya ya. Nah, berarti ini sudah benar. Oke, langsung aja kita pasang di motor itu sendiri guys ya, karena di bagian top headnya ini sudah benar ya, sudah benar, sudah oke. Oke, kita lanjut kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini yang di bagian bak CVT ini guys ya, bisa diperhatikan kotorannya guys ya, luar biasa ya. Jadi ini nanti kita bersihkan, saya sulap menjadi bersih putih kembali guys ya. Oke, itu yang pertama di bagian crankshaft CVT itu sendiri. Setelah itu ini guys, oke, saya ulas satu-satu ya supaya lebih mudah guys ya. Oke, ini di bagian apa, bak CVT-nya ya, bisa diperhatikan guys ya, hitamnya ya kotor guys ya.
Jadi ini kita bersihkan semua ya, kita kasih bersih sampai putih. Nah setelah di bagian bak mesinnya keduanya sudah bersih semua. Setelah itu ini di bagian apa namanya, kampas gandanya ini sudah tipis guys ya. Nah ini saya ulas satu-satu supaya lebih mudah ya. Nah ini ya, bibirnya apa namanya, puli ini sendiri ya, sejajar dengan kampas ganda itu sendiri guys ya. Sebentar agak ngeblur. Nah oke ya, tipis sekali guys ya. Seharusnya kampas ganda yang ini dia itu di atasnya yang ini, lingkaran ini, lingkaran tempatnya puli itu sendiri guys ya. Ini ya maksud saya ya, lingkaran ini ya. Nah seharusnya kampas ganda itu dia di atasnya sedikit gini guys. Nah naik ke atas ya, ini sudah habis, jadi kita ganti ya. Oke, nanti kalau nggak diganti ini nanti efeknya motor itu lambat larinya guys ya, lambat. Setelah itu nyengkramnya itu juga kurang. Setelah itu di bagian mangkoknya ini juga dia itu apa namanya, hancur guys ya. Jadi ini kan besi nih. Nah ini kalau besi ketemu besi, besi ketemu besi yang ini, dia akan rusak guys ya. Kalau kampasnya gandanya habis nih kan tinggal besinya nih. Jadi kalau besi ketemu besi mangkok itu nanti mangkok kopling ini yang hancur guys ya. Seperti itu ya. Oke, jadi lebih bagus diganti. Oke, itu ya. Setelah itu ini karburatornya. Ini di bagian rumah rollernya juga guys ya. Rumah rollernya ini dia sudah aus guys ya. Sudah tidak sejajar, maksudnya itu dia itu bergelombang guys ya, bergelombang ya. Nah ini kalau untuk performa kurang baik ya kalau kayak gini guys ya. Nah setelah itu dia di bagian bosnya ini juga rusak guys ya, lecet ya, maksudnya itu baret ya, bisa diperhatikan guys ya, baret ya, luka ya, luka ya. Jadi ini sudah nggak bisa dipakai, bosnya kita ganti, rumah rollernya nggak bisa diganti karena apa namanya, di bagian bos dengan rumah rollernya ini sudah oblak ya, bisa diperhatikan ya. Itu ya sudah goyang. Nah ini sudah tidak layak pakai kalau kayak gini guys ya. Memang dia bisa aja dipakai, cuman dia kurang baik guys ya kalau goyang seperti ini guys ya, tidak span. Ini artinya sudah aus guys ya, maksudnya dia sudah aus, jadi harus diganti ya. Bosnya diganti, rumah rollernya diganti. Oke ya, kampas gandanya diganti, soalnya kalau nggak diganti nanti kena mangkok koplingnya. Oke ya. Nah ini nanti yang di bagian lawannya ini, lawan kipas ini nanti saya bersihkan kembali di amplas ya. Ini kan berkarat nih. Nah nanti saya amplas menjadi seperti putih kembali guys ya. Oke, saya ratakan kembali apa derajatnya nih ya, seperti itu. Oke, di bagian itu sudah kelar. Terus di bagian ini penutup rumah rollernya ini yang apa namanya, penyakit pada motor matic ya. Nah itu di bagian ininya sudah aus guys ya, slide paste-nya ini ya sudah longgar sekali ya. Oke, jadi ini kita ganti aja guys ya, karena dia sudah oblak sekali guys ya, terlalu dalam. Kalau diakalin bisa aja, cuman dia nggak bisa bertahan lama guys ya, karena dia sudah oblaknya luar biasa ya. Oke ya. Nah kalau tadi masih bisa diakalin, ini saya akalin aja, tapi ini nggak bisa ya, karena ini oblaknya sudah terlalu dalam di bagian rumahnya ini, jalurnya ini ya, nggak bisa, jadi diganti ya, slide paste-nya ini diganti. Oke, setelah itu rollernya itu sendiri sudah gepeng guys ya, sudah payang ya, termakan separuh guys ya. Nah oke, nanti kalau nggak diganti nanti rumah rollernya yang kena guys ya, karena dia sudah tidak bergulirnya itu tidak lancar guys ya, karena dia sudah bersegi ya, persegi ya. Oke ya. Nah itu rollernya diganti. Setelah itu bagian bosnya sama rumah rollernya diganti ya, yang tadi ya yang saya jelaskan ya. Oke, langsung aja ini saya lanjut bersih-bersih dulu, nanti saya perlihatkan kalau hasilnya sudah jadi ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Halo, assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini sudah selesai digarap guys ya. Nah ini saya jelaskan sedikit. Nah ini kan ada spare part yang kemarin itu memang rusak guys ya. Nah ini ya saya perlihatkan, saya kasih contoh satu-satu dulu ya. Nah ini adalah cover penutup mesin, cover penutup mesin di bagian blok piston ya. Di bagian blok piston itu artinya di sini tempatnya. Nah ini tempatnya di sini ya, di bagian blok pistonnya ini ya. Oke. Nah jadi kegunaannya cover ini itu untuk mendinginkan mesin itu sendiri guys ya. Nah ini ya sampai rusak, patah guys ya. Ini maksudnya dia bukan patah guys, memang dia ini sudah lembut seperti kerupuk guys ya, mudah sekali patahnya ya. Tuh ya, tuh ya, mudah sekali patahnya karena dia sudah apa namanya, sudah renyah ya, memang sudah nggak bisa dipakai guys ya. Jadi langsung kita ganti aja. Jadi teman-teman itu jangan menyepelekan cover mesin ini guys, karena kalau tidak dipasang cover mesin ini nanti mesinnya bloknya itu kepanasan.
Terus kalau sudah kepanasan, olinya tuh nanti dia cepat habis ya, karena dia itu kan mendidih ya, mendidih sekali olinya, tidak ada pendinginnya dari kipasnya, dari magnet itu sendiri. Jadi jangan diremehkan guys ya untuk penutup cover mesin itu sendiri ya. Oke. Setelah itu di bagian pistonnya kemarin ya yang sudah saya jelaskan, saya belah karena dia itu memang macet guys ya. Karena dia sudah baret, jadi saya potong aja di tempatnya mesinnya itu sendiri ya, masih lengket di stangnya ya, daripada dipanasi dibawa ke tukang las lagi, sebaiknya langsung dipotong aja ya menggunakan gerinda ya, karena pistonnya kan nggak bisa dipakai lagi ya, seperti itu ya. Ini ya macet yang nggak bisa dikeluarkan ya, jadi langsung saya belah aja, saya potong. Toh pistonnya juga sudah rusak ya, jadi nggak dipakai lagi beserta bos-bosnya guys ya, sudah luka ya, karena dia akibat kekeringan oli guys ya, tuh ya lukanya ya guys ya, dia sudah tidak mulus lagi ya, makanya dia itu bisa menyebabkan macet saat dibuka guys ya, karena dia lengket ya, seperti itu ya. Oke, bagian piston sudah, di bagian penutup mesinnya sudah saya jelaskan. Di bagian slide paste-nya ini longgar sekali guys ya. Ini ya, ini harus kita ganti karena dia sudah longgar sekali saat masuk di rumah, tutup rumah roller itu sendiri ya. Oke, ini di bagian rollernya ini juga sudah peyang semua ya. Ya, sudah persegi ya, sudah nggak baik nih guys ya. Kalau dipakai nanti dia rumah rollernya yang kena guys ya. Sebaiknya memang diganti ya kalau yang seperti ini ya, karena sudah tidak bulat lagi ya. Oke ya, penam-penamnya itu semuanya seperti itu ya. Oke, ini tidak bisa dipakai semua. Setelah itu di bagian kampas ganda ya, kampas ganda itu seperti ini guys. Tunggu sebentar ya, kalau dia itu kan harusnya tinggi tuh, yang sudah saya jelaskan kemarin, dia itu harus tinggi di atas permukaan ya. Nah ya, rata. Nah sebelumnya kan dia seperti ini ya, dia tidak muncul sama sekali guys ya, dagingnya ini tidak ada ya, seharusnya ini di atasnya begini sedikit. Oke ya, ini yang lamanya ya, sekarang kita ambil yang baru guys ya. Oke. Nah ini yang masih baru guys ya. Nah sekarang kita bandingkan guys ya, kalau memang kurang yakin apa kurang percaya ya, bisa dilihat guys ya, tinggi ya permukaannya ya, ketimbang yang satunya ya. Oke, ketimbang yang bekasnya ini guys ya. Oke ya, habis ya. Jadi kalau sudah tipis begini memang wajib kalian ganti guys ya. Oke, ini perumpamaan dulu ya, bisa dilihat guys ya, saya perlihatkan ya. Ya, kalau yang baru tuh nanti kan dia masangnya tuh begini tuh, ngepasnya begini guys ya, ngepasnya seperti ini. Jadi dia tuh kalau yang baru tuh coba dilihat, muncul di atas dari permukaan ini ya, tinggi ya. Kalau yang lama itu dia rata, datar. Kalau yang ini masih ada. Oke ya. Jadi ini teman-teman, pernah saya mendapatkan kasus seperti ini ya, sering kayak gini guys ya. Jadi apabila kalau besinya ini habis ya, ini kan kampas gandanya ini habis nih, tinggal besinya nih. Besi ini kalau ketemu loncengnya, kena loncengnya, itu nanti loncengnya yang rusak, ininya juga rusak, semuanya rusak ya guys ya. Sebaiknya memang harus diganti ya. Jadi jangan sampai tipis nunggu habis besi ketemu besi ya. Oke ya. Itu untuk pembelajaran buat teman-teman yang lambat ganti ya, karena sering saya nemukan kejadian kayak gitu ya. Jadi kampas gandanya habis, dibiarkan aja sehingga besi ketemu besi ya, jadi hancur. Oke. Itu juga meningkatkan performa di situ guys ya. Kalau nggak diganti performanya juga lambat, lelet ya, seperti itu. Ini satu lagi rumah roller dengan bosnya. Kekeringan ya, sudah rusak guys ya. Baret-baret ya. Oke ya. Paham ya, sudah baret-baret. Terus rumah rollernya itu juga sudah oblak. Tuh, ya, goyang ya. Sudah tidak layak pakai. Jadi rumah rollernya diganti, bosnya diganti ya. Oke ya, paham ya? Nah, itu sudah semuanya selesai. Rumah rollernya selesai, kampas gandanya sudah saya jelaskan semua. Kejadiannya seperti apa ya, seperti itu ya. Sudah paham semua ya, harus diganti ya, nggak bisa digunakan lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita beralihnya yang baru guys ya. Beralih yang ke spare part barunya ya. Oke, yang sudah saya contohkan tadi ya, yang masih tebal ya, lebih baik ya, karena dia memang spare part baru. Funbelnya itu juga sudah mau putus guys ya. Jadi dia itu sudah retak-retak. Tunggu sebentar. Oke ya, ini di bagian funbelnya guys ya, boleh dilihat ya, sudah retak-retak. Oke, sebentar saya perlihatkan. Ya, sudah mau putus guys ya. Itu ya. Sudah mau putus. Oke ya, jadi sudah tidak layak pakai guys. Ya, oke ya. Funbel sudah beres. Nah, itu sudah ada penggantinya. Terus kampas gandanya ini juga sudah ada penggantinya. Di bagian rumah rollernya sudah ada bosnya beserta bosnya. Sudah ada penggantinya sama slide paste-nya ya, yang 3 biji ya. Oke. Semua sudah ada penggantinya. Setelah itu ditutupnya ini yang saya jelaskan guys, ini yang sangat penting sekali guys ya. Jadi teman-teman tuh jangan meremehkan untuk tutupnya blok mesin guys ya. Jadi kalau kalian nggak pasang ini berbahaya sekali guys ya.
memang dia plastik guys ya, plastik seperti ini. Jadi jangan diremehkan. Kalau untuk motor balap ya, untuk jenis tipe balap itu kan mereka tuh potong ya. Di bagian dek depan tuh biasanya nggak dipakai, dipotong setengah begitu supaya anginnya tuh bisa lewat apa namanya, mengenai mesin bloknya yang ke belakang begini guys ya. Kalau masih standar kan tertutup tuh, kena cover penahan lumpur, kena bagian bawahnya ya. Jadi angin tuh susah masuk di bagian mesinnya itu sendiri ya. Jadi susah masuk ya. Jadi kalau motor balap itu beda dengan motor standar guys ya. Kalau motor balap kan dimodif tuh. Jadi angin tuh lebih sejuk masuk ke bagian bloknya. Nah, kalau motor standar harus dipakai menggunakan cover mesin itu sendiri guys ya. Karena kipasnya tuh kan ngipas nih. Ini ya, saya jelaskan ya. Ini kan ada kipas nih. Nah, kipas ini dia nanti ngipasi. Kalau memakai cover itu nanti kipasnya tuh mengipasi di bagian blok ini sendiri guys ya. Jadi mesin itu bisa dingin ya, seperti itu ya. Oke, mengipasi, dia tuh mengipasi semuanya ke sini guys ya. Jadi mesin yang di bagian kop sama bloknya itu bisa dingin sendiri guys ya. Karena dibantu dengan adanya cover ini sendiri guys ya. Nah, cover mesin ini sendiri ya. Oke. Jadi teman-teman jangan meremehkan. Kalau yang meremehkan boleh dicoba, nanti pasti akan tahu efeknya seperti apa. Jadi tidak bisa diremehkan guys ya untuk cover ini ya. Mesin menjadi panas kalau tidak pasang cover blok mesin. Oke. Ini motor ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut naikkan ke bagian bodinya guys ya. Oke, sudah selesai semuanya. Sudah disetting. Ini di bagian pulingnya juga sudah saya bersihkan semua ya. Oke, mengkilat guys ya. Oke, sudah saya tahap pengamplasan semua. Ini juga kinclong ya. Saya amplas semua. Karetnya sudah tidak banyak lagi guys ya. Bersih ya. Oke. Oke, sudah beres semua. Di bagian loncengnya juga sudah. Oke, lanjut aja kita pasang guys ya. Ini sudah bersih semua, sudah oke. Oke, terus oke, ini aja dulu, kita naikkan dulu ke mesinnya guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Oke guys ya, jadi tampilannya tuh seperti ini guys ya. Nah, ini saat mesin berputar, ini kan ada kipas nih, kipas di magnet itu yang ngipasi angin. Mesin itu berputar ya, ada kipas itu berputar, terus anginnya tuh lari ke sini guys. Lari ke arah sini ya, terus mengipasi blok mesin itu sendiri dengan mesin pop head depan ya. Jadi itu mesinnya tuh bisa dingin sendiri. Jadi teman-teman itu jangan menyepelekan untuk cover mesin ini guys ya. Jadi kalau untuk motor bebek itu memang mereka tidak pakai ini, mereka tidak pakai cover mesin seperti ini guys ya. Karena dia kan apa namanya? Kalau motor bebek kan dia angin dari depan, dari ban tuh kan langsung lepas ke belakang ya, langsung kena mesin ya. Kalau motor metik kan dia terhalang oleh ini guys ya. Cover penahan lumpur ini ya, terhalang ya, angin terhalang dari sini sehingga mesinnya tuh tidak kena angin dari depan ya. Jadi mesinnya tuh bisa panas mendidih guys. Kalau sudah mesin panas mendidih nanti itu olinya bisa cepat habis guys ya. Jadi untuk apa namanya, solusinya atau memang dari pabrik itu sendiri menganjurkan memang harus pakai cover mesin seperti ini guys ya. Jadi supaya mendinginkan mesin itu sendiri. Nah, beda dengan yang pakai radiator guys ya, sudah tidak sama lagi. Oke, mungkin info ini dapat membantu ya untuk teman-teman ya. Jangan apa namanya, jangan lupa menggunakan cover mesin ya. Kalau untuk tipe balap berbeda lagi sudah guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Oke, tahap proses pemasangan di bagian cover mesin, cover block sudah selesai. Di bagian karburatornya sudah saya cuci guys ya. Oke, ini sudah mantap guys, sudah siap digeber motor ini guys ya. Oke, nanti langsung setelah ini kita naikkan ke bodi rangka itu sendiri ya guys ya. Itu ya rangkanya di sana ya. Oke, ini mesinnya sudah mantap. Mesin, karburator, oke sudah beres guys. Sekarang waktunya digeber nih guys ya. Oke. Oke, sekian infonya, terima kasih. Magtamani ka di chopik ngam alina janji tunggu dari kana ala fatata.
hidupkan kunci kontak on. Oke. Oke ya. Di bagian bak mesinnya halus ya, adem ya. Oke, adem ya. Di bagian mesinnya adem guys ya. Halus ya suaranya ya. Oke, halus ya. Oke, sekarang kita matikan dulu. Oke ya, mantap ya, halus sudah ya. Siap. Nah, ini untuk yang terakhir di bagian filter udaranya ya. Filter udara tuh bisa dilihat guys ya. Kotorannya luar biasa. Ya, numpuk guys ya. Wah, ini dia tidak bisa bernapas guys ya. Kalau kotoran kayak gini itu biasanya bisa merusak mesin guys ya, karena udara kotor itu masuk ke apa namanya, box filter, terus masuk ke karburator, karburator masuk ke bagian klepnya ya. Jadi motor itu bisa numpuk kerak guys ya. Numpuk kerak-keraknya, kotornya numpuk di bagian klep semua. Ujung-ujungnya nanti motor itu bisa rusak ya, atau susah hidup guys ya, karena tertumpuk kotoran yang di klep itu sendiri guys ya, karena diakibatkan oleh filter udaranya yang tidak pernah diganti guys ya. Karena ini untuk penyaringan nih debu nih, seperti itu ya. Nah, ini di bagian box filternya ya sudah saya bersihkan. Nah, ini filter udaranya yang sudah saya siapkan ya. Nah, kalau bersih seperti ini kan nanti udara tuh yang masuk itu sejuk dingin ya. Sejuk masuk ke bagian karburator ya, yang di sana. Bagian masuk di karburator terus masuk ke dalam mesin ya. Jadi udara yang masuk itu bersih, sejuk, dingin ya, seperti itu ya. Jadi tidak tersumbat ya. Jadi motor itu kalau larinya berat, tarikannya berat, itu biasanya juga diakibatkan oleh filter udaranya yang sudah rusak guys ya, tertahan ya. Jadi dia itu tidak bisa bernapas guys. Jadi mau dibawa ngebut itu nggak bisa ya, karena dia itu tertahan, udaranya itu tertahan, tidak bisa lancar ya aliran udaranya ya. Contohnya seperti ini ya. Oke, jadi aliran udara yang masuk itu tidak lancar, sehingga mau top speed, mau apa namanya, cepat-cepatan lari itu nggak bisa guys ya, karena tertahan ya, seperti itu ya. Oke, nah itu juga sudah larinya lambat, mesin cepat rusak. Nah ya, itu ya, kalau yang bagus, yang bersih kan seperti ini ya, udaranya sejuk masuk, untuk mau ngebut motornya pun juga oke ya, pasti bisa maksimal ya, seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman jangan meremehkan untuk filter udara guys ya. Filter udara ini sangat penting sekali guys ya. Oke, walaupun bentuknya seperti ini aja, tapi sangat penting sekali untuk menyaring debu ya, debu, kotoran, sampai udara yang masuk ke dalam mesin. Oke, itu saja infonya. Sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Halo, assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini motor Beat Karbu yang kejadiannya yang ngasap itu guys ya. Nah, itu sudah selesai semuanya ya, motor ini sudah selesai. Kemarin kan itu di gas-gas itu kan keluar asapnya tuh biru guys ya. Jadi itu karena kekeringan oli sehingga apa, bagian blok pistonnya itu terus beserta pistonnya itu luka semua guys ya, lecet ya, ada baret. Nah, sehingga dia menghasilkan asap biru atau asap putih guys ya. Oke, nah ini motor ini sudah selesai naik dari mesin ke rangkanya kembali. Sudah saya rapikan kabel-kabelnya, tinggal nutup di bagian cover depannya. Sekarang kita coba starter motor ini guys ya. Nah, kemarin tuh kan kejadiannya motor ini kan ngejim, ngancing tuh ya, ngancing, dia nggak di engkol tuh nggak bisa. Jadi saya injak engkolnya itu, kita berdiri tuh nggak kuat guys ya. Sekarang engkolnya tuh mudah sekali guys ya, satu kali engkol langsung hidup. Nah, jangankan di engkol guys ya, di starter aja bisa ya. Oke ya, saya coba. Oke ya, satu kali starter langsung dia hidup ya. Sekarang kita coba engkol guys ya. Oke, saya matikan dulu. Matikan engkol satu kali guys. Oke, siap. Satu kali ya. Nah, kemarin tuh kan sulit ya hidupnya ya. Nah, ini cukup satu kali engkol aja langsung hidup guys ya. Jadi hidupnya sudah tidak sulit sekali guys ya. Oke. Nah, ini untuk teman-teman ya, untuk teman-teman semua jangan sampai pernah kehabisan oli ya. Kehabisan oli nanti dia itu mesinnya tuh bisa ngancing sendiri guys ya. Oke. Nah, untuk cara mengatasinya mesin ngancing itu ada di judul saya sebelumnya guys ya. Motor ngancing saat dibawa jalan atau saat dipakai ya, seperti itu. Nah, ini judulnya, kasusnya ngasap, keluar asap dari knalpot. Nah, sekarang sudah sembuh ya. Oke, sekarang kita coba. Ini kan mesinnya hidup nih, mesinnya hidup ya, tidak keluar asapnya sudah guys ya. Kemarin tuh kan asapnya ngebul tuh, biru tuh. Nah, sekarang kita gas-gas ya. Oke, seperti itu.
Oke ya, selesai ya. Jadi permasalahan motor ini sudah selesai guys. Yang awal mulanya ngancing sudah selesai. Terus yang berasap, keluar asap sudah selesai. Jadi ada 2 judul kemarin nih guys ya. Jadi saya pisah judulnya supaya nggak bingung ya. Oke, nah ini sudah selesai. Sekarang kita kembalikan ke tuannya guys ya. Karena motor ini sudah selesai. Oke. Nah ini sambil ngerjain motor Mio M3. Nah ini masih tahap proses pemasangan semua ya. Ini di bagian pelatuk klepnya ini kalah guys ya, bunyinya seperti helikopter ya. Ini motor mesin Mio M3 guys ya. Oke, nah ini motor beatnya sudah selesai. Sekarang kita kembalikan ke tuannya. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed.